Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian silahkan. Ibu absen dulu ya. Sinta, Elsa, Carolina, Yulia, Luffy, Anissa, Rifda. Hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari makanan dan minuman halal dan mengetahui akibat apa saja dari makanan dan minuman yang haram. Nah, ada yang masih ingat gak minggu sebelumnya kita ngebahas tentang apa? Ya, minggu kemarin kita ngebahas tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul, pengertian iman kepada rasul, tugas para rasul, sifat-sifat para rasul, kisah dakwah dari 25 nabi, dan hikmah beriman kepada Rasul Allah. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin memberikan kalian pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang kalian ketahui tentang makanan dan minuman yang halal? Yang kedua, kenapa kita harus menjauhi makanan dan minuman yang haram? Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tugas masing-masing. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun kompetensi intinya yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, yaitu mencoba mengolah dan menguji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama itu meyakini ketentuan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghayati perilaku hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Indikatornya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, siswa mampu memahami akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian makanan dan makanan halal dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil naqli tentang makanan dan minuman halal dengan benar. Yang keempat, menyebutkan pengertian dan minuman haram dengan benar. Yang kelima, menunjukkan dalil naqli tentang makanan dan minuman haram dengan benar. Yang keenam, menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Yang delapan, menjelaskan akibat makanan dan minuman yang haram dengan benar.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun kompetensi intinya yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menguji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, konsep dasarnya yang pertama yaitu meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghayati perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Adapun indikatornya yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, siswa mampu memahami akibat buruk dari makanan dan minuman haram berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian makanan halal yang benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan halal dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil naqli tentang makanan dan minuman halal yang benar. Keempat, menyebutkan pengertian makanan dan minuman haram dengan benar. Kelima, menunjukkan dalil naqli tentang makanan dan minuman haram dengan benar. Yang keenam, menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Yang terakhir, menjelaskan akibat makanan dan minuman yang haram dengan benar. Nah, langsung ke materi ya. Yang pertama yaitu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua yaitu thayyib, yang artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi jelas ya, bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak boleh asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama yaitu halal dari segi wujudnya atau zatnya. Makanan itu sendiri yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya.
Ada orang yang mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan halal itu sulit, namun banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Nah, silakan kalian perhatikan kutipan kisah kejujuran Idris ya. Kita lanjut. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya, yang pertama yaitu makanan halal yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya dan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan madarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, apakah ada pertanyaan tentang makanan halal ini? Jika tidak ada, dilanjutkan ya. Yang kedua yaitu makanan haram. Semua makanan yang haram dinyatakan langsung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yaitu, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan nafihatu wa ma akala subuh ila ma tukaitun wa ma dubiha alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah karena itu perbuatan fasik. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram yang pertama yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, hewan lain dan diterkam oleh binatang buas. Yang keenam yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan madarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Yang ketiga yaitu segala jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu. Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil tidak benar, hukumnya haram, misalnya didapatkan dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, dilanjutkan ya. Yang ketiga yaitu minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di bumi ini pada dasarnya halal. Halal hukumnya kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal, yang pertama itu tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan madorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Yang selanjutnya yaitu tentang minuman yang haram. Jenis-jenis minuman yang haram, yang pertama yaitu minuman yang memabukkan atau khamar. Hadis, adapun jenis-jenis minuman yang haram, yang pertama adalah sesuai dengan hadis Rasulullah dari Ibnu Umar, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh, misalnya ganja, narkotika, bir, arak, dan berbagai macam minuman alkohol. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar baik sedikit ataupun banyak adalah termasuk dosa besar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, setiap yang memabukkan adalah haram. Dari sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadits riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Yang ketiga yaitu minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman halal akan memperoleh manfaat. Yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang halal yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan. Nah, akibat buruk dari memakan dan meminum minuman yang haram yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman khamar. Akibat buruk minuman khamar diantaranya menyebabkan berbagai penyakit psikologis, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderita berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Di antaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusaknya jaringan saraf otak. Yang terakhir yaitu menghalangi niat Allah sebagaimana dalam firman-Nya,
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Dan tidakkah kamu berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, materinya dicukupkan sekian dan kerjakan tugasnya ya. Tugasnya di halaman 163 nanti dikumpulkan minggu depan. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Silahkan kalian baca, cari materinya, minggu depan kita akan langsung diskusikan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.